Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jos Dwi Aditya dari kelas 12 MIPA 2. Saya ingin mempresentasikan jurnal saya. Jurnal Pengaruh Mikroorganisme Terhadap Bahan Makanan. Pertama ada landasan teori. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, atau asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia dewasa ini yang berkembang bioteknologi tidak hanya didasarkan pada biologi semata tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lainnya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menghubungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti maupun keju atau tape yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru di bidang pertanian, serta pemulihan dan reproduksi hewan di bidang medis, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekreasi genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangan sel induk, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke ataupun penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan polusi sebagai contoh pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksin atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologi, sebagai contoh teknologi cloning dan rekayasa genetika, menyebabkan lahirnya organisme baru, produk bioteknologi dengan sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia. Setelah itu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah Indonesia memiliki beragam makanan tradisional yang tak kalah enaknya dengan masakan modern, misalnya makanan cepat saji. Rata-rata makanan tradisional khususnya di Indonesia menggunakan bioteknologi tradisional dalam proses pembuatannya. Namun keberadaan bioteknologi tradisional di Indonesia masih dikendarai oleh beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain harga bahan baku yang tinggi, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan juga persaingan dengan makanan yang modern. Masalah-masalah tersebut membuat keberadaan makanan tradisional di Indonesia semakin terkikis. Misal makanan tradisional dijual di pasar tradisional, meskipun beberapa swalayan modern atau mall juga menjualnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk dan benar atau tidak menambahkan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Masyarakat juga diharapkan dapat mengembangkan bioteknologi tradisional yang ada saat ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Salah satu makanan tradisional Indonesia adalah tape. Tape is food tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tape adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang telah difermentasi menggunakan ragi tape. Selain menggunakan singkong, tape juga dapat dibuat dengan menggunakan ketan hitam, ketan singkong, termasuk jenis umbi-umbian kayu yang banyak terdapat di seluruh daerah di Indonesia. Singkong atau
Ketan hitam tersebut kemudian difermentasi oleh ragi tape. Ragi tape tersebut mengandung beberapa mikroorganisme seperti Calemdomucor, Saccharomyces cerevisiae, dan lain-lain. Makanan tradisional ini sangat lezat. Selain rasanya yang nikmat dan lezat, tape juga mengandung banyak karbohidrat yang berguna bagi tubuh manusia. Namun sering berjalannya waktu, tape sering dilupakan karena masyarakat lebih memilih makanan modern daripada makanan tradisional. Pembuatan tape dengan cara fermentasi dapat digolongkan sebagai bioteknologi, lebih tepatnya bioteknologi tradisional atau sering disebut sebagai bioteknologi konvensional. Proses fermentasi yang terjadi pada singkong sehingga dapat berubah menjadi tape adalah perubahan pati menjadi gula oleh mikroorganisme Calemdomucor dan oleh Saccharomyces cerevisiae. Gula diubah menjadi alkohol sehingga singkong menjadi lunak, menyenangkan, manis, dan berbau alkohol. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini saya tulis bagaimana singkong difermentasi menjadi makanan yang lezat dan sehat. Hipotesis. H0. Hipotesisnya yang saya buat, tidak ada pengaruh ragi terhadap bahan makanan singkong. H1. Hipotesis yang saya buat, ada pengaruh ragi terhadap bahan makanan singkong. Bahan dan alat yang saya gunakan. Bahannya yaitu singkong, air putih, gula, minyak goreng, biskuit. Alat yang saya gunakan ada pisau, panci kukusan, sarung tangan kesehatan, atau menggunakan alat bantu lain seperti garpu, sendok, dan lain-lainnya. Wajan, codet, baskom, atau wadah. Alat dan bahannya itu ya. Cara kerjanya gampang. Pertama, kupas singkong dari kulitnya, kemudian cuci bersih. Belah singkong menjadi 4 bagian jika singkongnya panjang. Bilas kembali menggunakan air bersih. Siapkan panci kukusan yang sudah panas, kemudian masukkan singkongnya. Masak jangan sampai terlalu matang, kurang lebih 25 menit. Ketika selesai dimasak dan teksturnya agak empuk, sisihkan dan tunggu sampai adem. Kemudian pindahkan singkong ke wadah lainnya, jangan sampai tersentuh oleh tangan. Kemudian berikan ragi, aduk, lalu sisihkan. Tunggu sampai 2-3 hari, tape sudah siap dikonsumsi. Terus saya ke modifikasi tape ini menjadi tape biskuit goreng. Singkong yang sudah menjadi tape lalu dihaluskan, berikan sedikit gula sesuai selera, kemudian siapkan biskuit kotak. Letakkan tape yang sudah dihaluskan ke biskuit lalu tutup dengan biskuit. Panaskan minyak di wajan, minyaknya rada banyak ya. Kemudian goreng hingga setengah matang lalu sisihkan, siap dihidangkan tape biskuit goreng. Tabel pengamatan. Wadah A. Warnanya wadah A dan wadah B. Warnanya sama-sama putih, kondisi awal. Teksturnya keras sedikit lunak, keras sedikit lunak. Kondisi awal. Rasanya tidak ada rasa, kondisi awal. Aroma tidak ada aroma, wadah B juga tidak ada aroma. Kondisi akhirnya di wadah A berubah menjadi warna kuning, di wadah B berubah menjadi warna kuning. Kondisi akhirnya tekstur lembut di wadah A, lembut di wadah B. Kondisi akhirnya rasa di wadah A menjadi asam manis, rasa di wadah B menjadi asam manis. Kondisi akhirnya wadah A aromanya sedikit bau alkohol, di wadah B aromanya sedikit bau alkohol. Analisis dan pembahasan. Tape adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan karbohidrat seperti singkong oleh ragi, makanan tradisional dari Indonesia yang di Jawa Barat. Tape singkong dikenal dengan nama penyum dari bahasa Sunda. Tape singkong adalah tape yang terbuat dari bahan dasar singkong. Pembuatan tape singkong melibatkan umbi singkong tersebut sebagai substrat dari ragi tape atau Calemdomucor, Saccharomyces cerevisiae, dan lain-lain yang dibalurkan pada umbi singkong yang telah dikupas kulitnya. Pembuatan tape singkong biasanya memerlukan waktu antara 2-3 hari untuk proses fermentasinya. Selain tape singkong, terdapat tape lainnya yaitu tape ketan hitam dan tape umbi-umbi yang lainnya. Selain rasanya
yang nikmat dan lezat. Tape juga mengandung berbagai manfaat bagi tubuh manusia. Tape dapat menjaga tubuh kita hangat karena mengandung alkohol. Tape juga dapat mencegah bengkokan tulang, osteoporosis ya. Karena mengandung vitamin K, tape juga mengandung zat segar yang mampu mensintesis vitamin B1, B3, dan B12. Vitamin B1 berguna untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin B3 berguna untuk kesehatan kulit, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, serta membantu mengubah makanan menjadi energi. Sedangkan vitamin B12 berguna untuk mengubah karbohidrat menjadi protein dan lemak menjadi energi, menjaga sel darah merah tetap sehat, melindungi sel saraf, mencegah penyakit jantung, dan mencegah fungsi otak pada penurunan daya ingat. Semua manfaat tersebut terkandung dalam tape. Kesimpulan yang saya buat adalah kesimpulan yang dapat dicapai oleh penulis saya sendiri atau peneliti ini adalah: pertama, tape yang dibuat dari singkong yang telah difermentasi oleh ragi tape, Saccharomyces cerevisiae, yang mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa, gula yang lebih sederhana sehingga tape terasa manis. Kedua, salah satu faktor yang berpengaruh pada pembuatan tape adalah udara. Proses fermentasi terjadi dalam keadaan misalnya menambah ragi yang sangat banyak pada singkong 5-10 bungkus dan penutup wadahnya yang tidak dapat udara masuk dan mengganggu proses fermentasi tape. Selain itu, asam tape juga disebabkan oleh proses fermentasi yang masih berlangsung terlalu lama. Baik, setelah itu ada daftar pusaka di bawah ini. Adi Kasturo 2020, cara membuat tape sendiri di rumah, mudah dan enak. Selanjutnya saya akses tanggal 8 Maret 2022 pukul 21.44. Dan ada lagi daftar pusaka yang saya buat di jurnal saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.